Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Misi Ade. Sini ya, misi kakak placenta ya. 2, 3. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bagus tuh. Coba walaupun sudah sore kakak placenta tuh masih segar, masih darahnya masih di makanannya masih dialirkan kepada kakak Kirananya. Kadek dong ya, adeknya adik. Ayah. Oh sayang, enggak. Sayang. Bahagia ngapa kamu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget ada henti-hentinya saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah mengkaruniai anak kedua. Ya. Anak pertama sih sama bunda, lahiran penuh cinta yang ada di YouTube saya juga, insya Allah ini masuk YouTube juga. Anak kedua ini pertama sama saya, usia kehamilan 4 minggu, 12 minggu. Setelah itu dia nggak tahu lagi kemana perginya, pergi mana-mana. Datang lagi ke saya, itu usia kehamilan udah 35 minggu kali ya, dengan posisi yang nggak nyaman, kepala bayi ada di atas, pokoknya nggak nyaman deh posisinya. Terus dalam perjalanan mungkin yang di luar sana tahu bahwa bunda tuh no pengawet, no instan. Sang ibu ini, sang ibu yang cantik ini, yang hebat ini, semua nasihat bunda dia langgar semua. Dia buktikan benar nggak kata bunda bisa lahir normal dan penuh cinta. Ternyata ya Pak ya, luar biasa kita dengar apa kata mereka berdua. Bagaimana pesan dan pesan persalinan kedua ini yang begitu ibarat kata duk dengar apa sih kata ibunya, kenapa sih lahiran membuat bunda duk ya, kita dengar kata-kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bidan Desi yang biasa dipanggil Bunda Desi. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Desember. Tadi lahir kita seorang princess, waduh princess ya, dari cantik jam 7:30 tadi lah pagi dengan berat 3550, hampir 3,6. Alhamdulillah banget ada henti-hentinya saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah mengkaruniai anak kedua. Ya. Anak pertama sih sama bunda, lahiran penuh cinta yang ada di YouTube saya juga, insya Allah ini masuk YouTube juga. Anak kedua ini pertama sama saya, usia kehamilan 4 minggu, 12 minggu. Setelah itu dia nggak tahu lagi kemana perginya, pergi mana-mana. Datang lagi ke saya, itu usia kehamilan udah 35 minggu kali ya, dengan posisi yang nggak nyaman, kepala bayi ada di atas, pokoknya nggak nyaman deh posisinya. Terus dibalik itu juga ini kebetulan bayi ini berharap sih jangan hamil duluan, bukan jangan hamil dikasih momongan sama anak. Ternyata Allah mempercaya lagi seorang anak yang cantik sekali, yang hebat sekali ya sayangnya. Kenapa sayang? Kamu kan mau masuk itu sama bundanya cerita. Terus dalam perjalanan mungkin yang di luar sana tahu bahwa bunda tuh no pengawet, no instan. Sang ibu ini, sang ibu yang cantik ini, yang hebat ini, semua nasihat bunda dia langgar semua. Dia buktikan benar nggak kata bunda bisa lahir normal dan penuh cinta. Ternyata ya Pak ya, luar biasa kita dengar apa kata mereka berdua. Bagaimana pesan dan pesan persalinan kedua ini yang begitu ibarat kata duk jantung bunda. Terus nih tadi malam dia 10 kali nelpon bunda silent karena saya habis wisuda, saya capek banget. Di situ saya dikasih mimpi sama Allah. Ya Allah yang Rahim, kenapa saya mimpi Alinda? Ada apa? Saya di kamar mandi, saya buka, ternyata 10 kali dia manggil saya nggak ada jawaban. Itu saya merasakan 10 kali bro, teman-teman.
Kalau seandainya kalian gak diangkat 2 kali, jadi stresnya minta ampun. Kemana bunda gue? Tiba-tiba 10 kali. Bayang gak kalian 10 kali? Ya nak ya, 10 kali. Sini aku mau peluk dia. Hop, nah kata-kata bunda. Hop, nah kita aus ya nak ya. 10 kali, ini plasenta masih ada. Kamu aus, aku tahu. Kamu aus lagi toh? Ya, mau peluk aku aja ya. Aku mimpiin kamu tadi malam. Saya buka di kamar mandi, sorry bro. Saya nggak kamar mandi, saya buka di kamar mandi, saya lihat itu ada 10 kali. Dan yang lain juga ada, mereka paling 2 kali juga, mak gue tidur ini enggak, jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 4 juga nelpon maknya, mana bunda gue, gak diangkat juga, please bunda gue mana. Qadarullah, saya kasih mimpi sama Allah. Bangun saya subuh, saya teriakin sama tim-tim saya, berangkat kita pulang, kita menuju ke klinik karena saya dimimpikan gak nyaman, harus cepat berangkat. Alhamdulillah kata Allah saya berangkat, tapi dalam perjalanan sepulang, princess yang cantik ini yang kami beri nama Kirana. Oke nak, mama pegang dulu. Oke, saya pegang kamu. Saya pegang. Dia ketika dia gak nyaman seperti ini. Udah aku tahu kamu gak nyaman. Oke. Alhamdulillah namanya Kirana. Ya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, kita dengar apa sih kata ibunya, kenapa sih lahiran membuat bunda duk 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 ya, kita dengar kata-kata beliau. Gimana Ibu Alinda persalinan kedua ini? Lebih drama daripada yang pertama. Oh lebih drama. Oke. Iya Bisa harusnya. diceritakan? Ya harusnya kan lebih udah halus lagi gitu. Oke, lebih mulus lagi, lebih lancar lagi. Ternyata Lancar, semuanya berjalan dengan baik, pembukaannya serba instan, cepat banget. Bayi ini benar-benar cepat banget. Aku rasakan mulai alami dari yang nggak ada sampai ada, itu sampai akhir nggak ada bantuan apapun. Jadi benar-benar mulai alami. Tapi memang dalam diri ini perjalanan kita dulu gimana nih? Sebelum ini kita break dulu nih. Perjalanan kehamilan dulu gimana? Yang nggak nerima. Ya, oke. Tapi memang ada satu hal yang mengganjal sebenarnya. Ini jangan dicontoh ya ibu-ibu, karena jujur sebenarnya saya ini kan kebobolan gitulah, kata kasarnya kebobolan. Jadi ada rasa tidak nyaman dan gak siap untuk memiliki anak dalam waktu kondisi yang dimana sedang corona, kedua juga dengan sang kakak bedanya nggak begitu jauh. Jadi dalam batin dan pikiran saya tuh ini anak adalah beban gitu. Tapi saya jalanin karena saking nyamannya menjalani itu, anak ini benar-benar nggak pernah memberi saya mual, muntah seperti yang pertama itu, nggak sama sekali. Karena mungkin dia tahu, dia membuktikan kalau gue itu bukan beban gitu. Cuman masih belum bisa nerima sampai usia 7 bulan. Nah itu sesuatu yang buruk banget sebenarnya untuk seorang ibu atau seorang ayah yang mungkin mengalami seperti saya gitu. Tapi dibalik itu, karena ngejalaninnya terlalu nyaman, jadi lupa nih pesan-pesan bunda yang dulu-dulu. Makan no pengawet, nggak boleh makan yang ber-MSG segala macem, itu saya langgar semua karena saya berpikirnya gini, yang pertama aja saya bisa, yang kedua ya udahlah santai aja gitu, toh lahir aja gitu, nanti pasti lahir juga gitu, lahirannya sama orang yang pertama aja saya bisa, kenapa yang kedua nggak bisa gitu. Tapi ternyata masya Allah di sini tuh hikmahnya besar sekali. Kalau kita udah memilih dan percaya sama provider kita, ikutin dari A sampai Z-nya. Mau dengan bunda, dengan timnya, kita harus ikutin gitu. Nah saya ke bunda itu main celok tiba-tiba di usia 35. Kondisi posisi kepala masih sungsang dari 18 week sampai 35 itu. Di situ ternyata karena saya benar-benar masih keras kepala, masih berpikirnya ya ada bayi pasti lahir aja gitu. Tapi ternyata itu nggak bisa kayak gitu. Yang harus kita tanamkan adalah untuk orang di luar sana yang sedang mengalami kehamilan,
afirmasi positif itu sangat penting. Itu yang Bunda selalu ajarkan ke semua pasiennya. Tim Bunda juga pun mengajarkan itu. Karena kenapa? Kepada siapa lagi bayi mendengar kalau bukan dari seorang ibunya, seorang ayahnya gitu. Karena saking cueknya saya, mungkin saya nggak memberikan afirmasi positif. Dede bayi, yuk posisinya seperti ini. Jadi tahu-tahu sampai mau 35 weeks itu masih posisi sungsang. Jujur saya itu galau. Akhirnya qadarullah, hati saya terpanggil. Balik lagi. Cus ke Bunda. Cus ke Bunda deh gitu. Kali aja ada jawaban dari Allah yang benar-benar nggak pernah saya bayangkan gitu. Ternyata bener, memang jodohnya tuh di sini gitu. Kenapa kamu ke sana gitu loh di situ? Karena sebenarnya saya itu sama Bunda pelekatannya udah baik gitu. Cuman kenapa kok selama ini kamu selingkuhin saya? Akhirnya ketemu Bunda di situ, saya jujur sedih, tapi saya nggak bisa nangis memang. Bunda di situ juga melihat saya berbeda, bukan Alinda yang seperti Bunda kenal gitu. Karena saya pun masih keras kepala, ya karena anak ini saya belum siap sebenarnya gitu loh. Saya ceritakan apa adanya ke Bunda dan tim Bunda juga, karena memang belum siap gitu. Tapi Bunda ngomong, mau sampai kapan kamu nggak siap menerima dia? Dia anugerah yang paling indah. Di luar sana banyak yang mau punya anak, sampai ngeluarin uang, sampai ngeluarin tenaga. Kok kamu yang dikasih malah nggak mau menerima dia gitu? Disitulah akhirnya saya sama suami nangis. Sebenarnya pengen nangis kejar depan Bunda, cuma masih ditahan, masih gengsi saya. Masih agak gengsi, masih keras kepalanya masih ada gitu. Cuman pas sampai rumah saya benar kata Bunda gitu. Kok saya bisa ya nyelingkuhin orang yang benar-benar tahu diri saya, pelekatan ke sang bayi itu seperti apa, bisa membaca diri saya itu sebegitu indahnya gitu, bahkan kayak ibu saya sendiri gitu loh. Akhirnya saya cerita sama ibu saya pun juga iya mungkin memang ini jalan dari Allah gitu kan. Diajak omong terus, akhirnya mulailah di situ saya mencoba membuka diri saya dan pikiran saya. Mau sampai kapan, sama seperti yang dikatakan Bunda dan tim juga. Akhirnya saya mencoba berpikir logis aja. Anak ini akan lahir, gak mungkin gak saya terima terus gitu kan. Gak mungkin saya diamin terus, dia butuh afirmasi saya sebagai ibunya. Akhirnya saya ikutin cara dari tim Bunda yang harus nungging dengan cara yang ini. Itu saya nggak pernah tahu caranya kayak gitu. Terus Bunda update di IG-nya juga saya ikutin. Tapi balik lagi, kalau ngelakuin doang tapi afirmasinya kurang, ya percuma gitu kan. Jatuhnya kan jadi nggak ikhlas gitu. Akhirnya saya balik lagi ke Bunda, ketemu Bunda bisikin bayi saya di perut, yang ada di perut saya itu. Saya benar-benar baru sadar. Oh iya, paling penting itu adalah afirmasi positif. Semakin kita mengafirmasi diri kita positif, bayi akan mau mendengarnya, akan mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Disitulah akhirnya pikiran saya bergejolak, saya berdoa sama Allah, ya Allah, lancarin persalinan saya di Bunda, apapun keadaannya. Mau nanti masih sungsang, mau nanti kaki duluan, saya siap. Saya bilang gitu, tapi tetap saya berdoa, adek, yuk pindah kepalanya di bawah, biar adek gampang lahirnya di klinik Bidan Desi. Sampai saya sebut kayak gitu Bun, lahir di klinik Bidan Desi sama Bunda, sama tim Bunda, yuk kepalanya di bawah. Sampai Aida periksa 36 weeks masih di atas, 37 weeks masih di samping, 38 weeks itu yang saya benar-benar takjub. Kok bisa udah sebesar itu dia mau berubah gitu. Tapi di situ saya nggak tahu Bunda, cuma saya langsung telepon Bunda. Di situ Bunda kasih energi positif saya. Bagus nak, berarti kamu bisa gitu. Di situ akhirnya saya benar-benar menerima dia dengan setulus hati saya.